Cerita diawali dengan kehebatan top manajemen dalam menangani semua permasalahan-permasalahan hukum yang dilakukan oleh setiap anggota keluarga MC Group. Tugas mereka semua adalah untuk memastikan citra keluarga MC Group tetap suci, bersih, tanpa noda dan dosa. Pimpinan top sendiri adalah Han Jung-uk, seorang mantan hakim cerdas yang merasa kecewa dengan karirnya. Hingga akhirnya ia pun memilih untuk bergabung dengan MC Group yang lebih menghargai kemampuan yang ia miliki. 다들 수고했어. 코드블루, VIP 병실. Hari itu pimpinanmu tiba-tiba mengalami pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Para keluarga sengaja menyembunyikan kabar tersebut dari media agar cucu perempuan yang sedang berada di Amerika tidak sampai mendengarnya. Namun di tempat berbeda, Suk-hee selama ini sengaja memperlihatkan ketidakpeduliannya kepada keluarganya, dan hari itu ia pun memutuskan untuk kembali ke Korea menengok kondisi kakeknya yang sedang sakit. Dan ia tidak peduli betapa kerasnya top manajemen menghalangi dirinya untuk kembali ke Korea. 야, 아야 정말 그러냐. 공항에 내리자마자 바로 뉴욕으로 돌려보내. 예, 알겠습니다. Pimpinan keamanan top akhirnya terkecoh saat mencoba untuk menangkap Suk-hee di bandara. Suk-hee sengaja menukar baju yang ia pakai dengan seseorang penumpang lainnya agar ia bisa lolos dari para pegawai top yang sedang mencarinya. 성우님, 이미 빠져나간 것 같습니다. 아가씨. Suk-hee sangat senang bisa melihat kakeknya setelah 15 tahun terpisah. 저 석희예요. 석희 아가씨 드십니다. Setelah mengunjungi kakeknya, Suk-hee kembali ke rumahnya dan menyapa semua anggota keluarganya. Sekalipun tampak jelas ibu tiri dan juga ayahnya tampak kurang suka dengan kehadiran Suk-hee. Namun Suk-hee menolak untuk kembali ke Amerika dan memilih untuk tetap tinggal di rumah itu. 홈시리요. 날 맑은 대로 돌아가. 시키면 시키는 거나 하고. Keesokan harinya, saat pergi ke sebuah butik super eksklusif, Suk-hee terlibat masalah saat ia membela pelayan butik dari sikap angkuh si selebriti bernama Choi Nari. Tim top manajemen pun bergegas pergi ke sana untuk menyelesaikan keributan itu, agar orang-orang yang terlanjur melihatnya tidak menyebarkan keributan yang mereka rekam. Dan dari kejadian itu, Suk-hee pun mengetahui bahwa selebriti Choi Nari ini adalah ibu kandung dari adik tirinya. 아버지? 그러지 마시고 사정 한 번만 봐. 여보세요. Keributan yang Suk-hee buat tadi tidak sengaja mempertemukan dirinya kembali dengan pengacara Ho, yang kemarin membantunya lolos dari para penjaga top yang ingin membawanya pergi dan menghalanginya untuk pergi ke rumah sakit menengok kakeknya. 할아버지가 위독하시거든. Suk-hee kemudian memberikan nomor teleponnya kepada pengacara Ho. Dari fashion yang dikenakan oleh pengacara Ho, Suk-hee yakin bahwa ia adalah pengacara cerdas namun tidak memiliki uang. Malam harinya, pengacara Ho sedikit ragu untuk menghubungi Suk-hee, dan tiba-tiba Suk-hee lah yang menelpon dirinya duluan dan memintanya untuk bertemu besok. 네 전화번호 주인 좀 찾아줘. Keesokan harinya, Suk-hee menawarkan gaji sangat besar untuk pengacara Ho dan memintanya untuk menjadi sekretaris pribadinya mulai sekarang. Dan tugas pertama pengacara Ho adalah menemukan pemilik nomor yang selama ini menjadi informan rahasia Suk-hee. 이 전화번호 주인 좀 한번 찾아봐. Malam harinya, setelah meminta tolong detektif yang sangat akrab dengannya, pengacara Ho kemudian memberitahu hasil investigasinya kepada Suk-hee. Suk-hee tampak bingung dan juga kecewa karena nomor asing tersebut terdaftar sebagai ponsel sekali pakai yang tidak bisa dilacak siapa pemiliknya. 신지 기지국은 성북동 쪽이야.
하 변호사 몇 등급이죠? Kemudian hari berikutnya, Sok-hee mengajak pengacara Ho untuk pergi ke kantor Top dan memperkenalkan dirinya sebagai sekretaris pribadinya. Saat itu sebuah protes mewarnai ketenangan gedung MC Group, di mana seorang pria sedang memprotes dan mengancam MC Group untuk bertanggung jawab atas kematian putra pertamanya. Direktur Han sukses membujuk pria tersebut dengan menawarkan kompensasi. Namun itu hanyalah kebohongan yang ia lakukan agar pria tersebut membatalkan protesnya. Kemudian pria itu menjadi kembali emosi dan meminta Direktur Han untuk bertanggung jawab. Pengacara Ho merasa iba dengan pria miskin itu. Ia bertanya kepada Sok-hee, kenapa Top selalu menggunakan cara-cara setega itu, alih-alih mau mendengar dengan bijak tentang kesusahan orang lain. Sok-hee pun tiba-tiba memiliki ide untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan caranya sendiri. Ia dengan keren memakan roti milik pegawai yang berpapasan dengannya dan kemudian mengambil mobil yang terparkir di depan lobi. Sok-hee dengan sengaja menabrakkan mobil yang ia kendarai dengan mobil milik pria miskin yang sedang memprotes MC Group. Sok-hee kemudian meminta pria miskin itu untuk melaporkannya kepada polisi dan meminta ganti rugi yang sangat besar atas kecelakaan yang telah ia lakukan. Pengacara Ho yang mendampingi Sok-hee menyelesaikan kasus tersebut di kantor polisi merasa lucu dan juga bangga dengan sikap unik sang pewaris tahta cantik itu. 뭐? 아니 근데 너 Good luck. 얘 허윤도 변 간에 10억을 날리는 게 석희 아가씨지. Kemudian pengacara Ho mendapatkan telepon dari pimpinan Top yang ingin membicarakan kontrak pekerjaan dengannya. Direktur Han telah yakin untuk memperkerjakan pengacara Ho sebagai asisten pribadi Sok-hee, karena hanya ialah yang dapat menangani Sok-hee dengan baik. Pengacara Ho sempat pesimis saat membaca banyaknya aturan tentang kepegawaian dalam Top. Namun karena jumlah gaji yang sangat tinggi, ia pun memilih untuk menerima semua aturan-aturan itu. Kemudian saat pengacara Ho hendak menandatangani kontraknya, Direktur Han meminjamkan ballpoint-nya kepada pengacara Ho. Pengacara Ho tampak syok dan meminta izin untuk ke toilet sebentar. Pengacara Ho tiba-tiba pucat karena sebuah kenangan masa lalunya muncul. Ia sangat ingat ketika pamannya menerima sejumlah uang dari seorang wanita misterius yang memiliki pulpen sama persis seperti milik Direktur Han tadi. Dan kenangan sedih itu pun membuat pengacara Ho semakin bertekad untuk masuk dalam MC Group, karena sebenarnya ia memiliki sebuah tujuan penting yang ia sembunyikan. 보고하는 건 물론 내 지시와 명령에 복종. Sementara itu, Sok-hee sendiri terlihat sangat merindukan kakeknya. Ia berharap kakeknya bisa segera tersadar kembali. Sok-hee juga bertemu dengan pengacara kakeknya yang telah mengamankan posisi saham Sok-hee di perusahaan. Karena sejak awal kakek Sok-hee hanya menginginkan Sok-hee menjadi pewarisnya. Sok-hee sempat berpikir mungkin pengacara kakeknya itu adalah orang yang selama ini memberi info kondisi kakeknya kepadanya. Namun ternyata bukan ia yang selama ini mengirimi SMS kepada Sok-hee. 워낙 철저하게 아가씨를 빼돌려서. 안녕하십니까. Keesokan harinya, pengacara Ho datang ke kediaman keluarga MC Group untuk memperkenalkan dirinya sebagai asisten pribadi Sok-hee. Sosoknya yang tampan dan gagah dan juga rupawan membuat ayah Sok-hee dan yang lain pun salut dengan pilihan tepat Sok-hee. Sok-hee kemudian menambahkan tampilan stylish pengacara Ho dengan sebuah bolpen mewah di sakunya. Pengacara Ho tidak tahu jika bolpen itu adalah alat sadap rahasia yang Sok-ji miliki. Karena Sok-hee ingin tahu bagaimanakah cara pimpinan Top memperlakukan asisten pribadinya. 전날부터 왕따야? 상무,
지금 뭐한준 MC 비자금 Hari itu, MC Group mendapatkan sebuah masalah karena sebuah video protes dari seseorang yang mengaku sebagai korban kerjasama dari MC Group. Pimpinanmu sangat marah dan menyuruh Direktur Han untuk menyelesaikan dalam waktu 1 hari saja. Direktur Han kemudian membagi tugas. Ia menyuruh pengacara Ho untuk menemukan orang dalam video tersebut secepatnya. Sementara tugas yang lainnya harus membuat berita tersebut tenggelam, dan publik pun akan fokus dengan berita-berita positif dari anggota keluarga MC Group lainnya. 이모한준, 파파미 MC 그룹입니다. Pengacara Ho yang awalnya tampak kesulitan melacak lokasi video tersebut dibuat, hingga kemudian ia pun menyadari background pengambilan video yang tidak asing untuk dirinya. Pengacara Ho pun langsung menyamar sebagai pelayan hotel untuk bisa menemukan pria dalam video tersebut. Dan setelah membujuk pria itu dengan susah payah, ia pun berhasil membawanya bertemu dengan Direktur Han. 모시고 왔습니다. Namun pengacara Ho sangat kecewa dengan cara Direktur Han membereskan masalah ini. Karena Direktur Han tidak memiliki sedikit pun simpati dan malah menjebak orang itu untuk dilaporkan kepada pihak berwajib atas kasus pencemaran nama baik. 오한준 상무께서 이끄는 그린 테크놀로지는 Sementara itu, untuk menutupi berita negatif tentang MC Group tadi, Top pun telah membuat berita viral tentang sosok tampan dan berkarisma putra kedua keluarga MC Group yang dikenal sebagai pria paling setia dan tidak memiliki skandal apapun. Di sisi lain, Sok-hee diam-diam mengumpulkan semua informasi tentang kematian ibunya. Ia menemukan sebuah nama seorang reporter yang telah menulis dengan rinci tentang kecurigaan kematian ibunya, dan reporter tersebut sampai sekarang ternyata masih sering menulis berita-berita skandal MC Group. Di tempat berbeda, seorang pria bernama Kim Boo-gi, ia adalah pemilik warta berita news. Ia terlihat sangat kesal karena berita-berita yang ia tulis kemarin terkait korban kerja sama MC Group telah hilang semua, dan nama MC Group pun justru kembali baik dengan image yang telah Top buat untuk menutupi skandal mereka. Kemudian di tempat berbeda, Direktur Han menyarankan pimpinanmu untuk menjodohkan Sok-hee dengan putra jaksa senior Jo. Dan Sok-hee pun tidak bisa menolak perjodohan tersebut karena ia malas untuk berdebat dan tidak ingin dicurigai menginginkan posisi sebagai pimpinan MC Group. Sok-hee kemudian mencoba mencari tahu tentang jaksa yang akan dijodohkan dengannya. Ia masih ingat bahwa ayah jaksa Jo adalah jaksa senior yang dulu menangani kasus kematian ibunya. 훨씬 예쁘죠? Dan keesokan harinya, saat Sok-hee bertemu dengan putra jaksa senior Jo, Sok-hee pun dengan sengaja melukai harga diri jaksa Jo itu dengan meremehkan pekerjaannya sebagai jaksa. Karena orang-orang seperti jaksa Jo hanya mengincar wanita-wanita kaya seperti dirinya. Sok-hee kemudian memilih untuk pergi meninggalkan kencannya hari itu. 아들은 아버지를 닮은 자식들. Namun ia tidak sadar bahwa ia telah benar-benar membuat jaksa Jo mulai kesal dan dendam kepada Sok-hee. Kemudian hari berikutnya, pengacara Ho menemani Sok-hee untuk pergi ke pemakaman ibunya. Tidak ada hal mencurigakan hari itu hingga kemudian tiba-tiba beberapa jaksa meminta Sok-hee untuk ikut dengan mereka karena mereka mendapatkan laporan tentang penyalahgunaan obatan terlarang yang dilakukan oleh Sok-hee. Sok-hee tentu menolak tuduhan itu, namun sebuah barang bukti ditemukan di dalam tasnya. Dan Sok-hee pun tidak bisa menolak saat para petugas membawanya dengan paksa. 나 아니야. Pengacara Ho pun langsung mengabari Direktur Han. Di sisi lain, reporter news yang sedari pagi tadi mengikuti Sok-hee, ia pun berhasil mendapatkan foto penangkapan Sok-hee, dan ia pun berniat untuk segera membuat berita tentang hal itu. 수고하시네요.
Di tempat berbeda, Jaksa Jo tampak sangat senang karena ia telah berhasil memberi pelajaran kepada Sok-hee, dan kini saatnya ia menunjukkan kekuasaan yang ia miliki. Sok-hee kemudian bersikukuh menolak tuduhan itu. Ia berani membuktikan bahwa ia tidak memakai barang haram itu. Kemudian Jaksa Jo mempersilahkan pengacara Ho untuk menengok Sok-hee. Pengacara Ho tampak cemas dan khawatir kepada Sok-hee. Namun, Sok-hee justru merasa kecewa karena ia merasa pengacara Ho tidak percaya kepadanya. Sok-hee yakin ini semua adalah jebakan yang dibuat oleh Jaksa Jo, karena tempo hari ia melukai harga dirinya dengan menolaknya di kencan pertama. Dan Sok-hee pun juga mulai mencurigai Top ada di balik dalang semua ini. Di tempat berbeda, Direktur Han menolak untuk membebaskan Sok-hee saat pimpinanmu menyuruhnya. Direktur Han sengaja ingin memberikan Sok-hee pelajaran karena sikap kasar Sok-hee kepada Jaksa Jo saat mereka kencan kemarin. Dan hal itu membuat Jaksa Jo mulai mengusik MC Group. Di tempat berbeda, reporter news merasa sangat kecewa kepada bosnya yang dengan mudah tergoda oleh pegawai top yang memintanya untuk menghapus semua foto-foto Sok-hee yang tempo hari ia dapatkan dengan susah payah. 이러니까 맨날 기레기. Sementara itu, setelah hasil tes urin Sok-hee keluar dan menyatakan dirinya negatif barang-barang haram, pengacara Ho pun mengajukan pembebasan untuk Sok-hee. Namun Direktur Han saat itu justru setuju dengan keputusan Jaksa Jo untuk tetap menahan Sok-hee sampai menunggu putusan sidang. Sok-hee tentu sangat kecewa, namun ia tetap pada pendiriannya untuk tidak mau meminta maaf kepada Jaksa Jo karena ia merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Sok-hee bahkan memilih untuk menerima hukumannya di penjara alih-alih bebas dengan meminta maaf kepada Jaksa Jo. Sok-hee meminta pengacara Ho untuk mengumpulkan bukti bahwa ia telah dijebak agar ia bisa memulihkan nama baiknya. Sebenarnya pengacara Ho sendiri mendapatkan tekanan dari Direktur Han karena ia menyuruh pengacara Ho untuk membujuk Sok-hee agar mau meminta maaf kepada Jaksa Jo. Sok-hee dan pengacara Ho kemudian meruntut apa saja yang Sok-hee lakukan hari ini sebelum ia pergi ke makam ibunya. 가시죠. Sok-hee yakin pengacara Ho akan membebaskan dirinya dari tuduhan itu. Dan hari itu pun ia pun pergi menaiki bus tahanan dengan senyum keyakinan. 촬영본 좀 볼 수 있을까요? Pengacara Ho teringat dengan reporter news yang mengikuti Sok-hee seharian itu. Ia pun kemudian menemuinya untuk meminta beberapa foto yang ia dapatkan hari itu. Beruntunglah si reporter masih menyimpan salinan foto dan video yang ia dapatkan hari itu. Dan dari sana pengacara Ho pun mengetahui bahwa seorang pegawai butik diam-diam menaruh sesuatu di dalam tas Sok-hee secara diam-diam. Namun sayangnya pegawai itu tiba-tiba sedang cuti dan tidak bisa dihubungi. Di tempat berbeda, Sok-hee sangat cepat beradaptasi dengan penghuni sel lainnya. Ia bahkan dengan berani melawan perundungan yang terjadi di dalam tahanan itu. Sosok Sok-hee pun mulai dikenal sebagai pahlawan baru di sana. 휴가 잘 갔다 왔어요? Sementara itu, setelah berhari-hari mencari pegawai butik yang memasukkan barang mencurigakan di tas Sok-hee, hari itu pengacara Ho pun berhasil menemukannya. Dari pegawai itu, pengacara Ho mengetahui bahwa yang menjebak Sok-hee adalah kakak iparnya sendiri. Pengacara Ho kemudian menemui Hayon. Ia terlihat sangat santai dan tidak takut sama sekali karena ia tidak memiliki dendam kepada Sok-hee. Dan Hayon yakin bahwa Sok-hee pasti tahu ia tidak mungkin melakukan hal itu dengan sengaja. Pengacara Ho kemudian pergi menemui Jaksa Jo. Ia menunjukkan bukti rekaman yang ia dapatkan. Jaksa Jo pun tidak memiliki pilihan lain selain membebaskan Sok-hee dari semua tuduhan itu. 어디로 갈래? 할 말 있어? 받아들일 수 없습니다. Kemudian Direktur Han langsung memanggil pengacara Ho dan meminta penjelasan tentang pembebasan Sok-hee.
Direktur Han salut dengan kerja keras pengacara Ho. Ia memang kesal karena rencananya telah gagal, namun ia justru salut dengan kinerja pengacara Ho dan semakin mengakui kemampuan pengacara Ho. 아가씨를 빼는 건 탁월했어, 허 변호사. 너 감옥 갔다더니 언제 나왔어? Satu-satunya anggota keluarga MC Group yang peduli kepada Sok-hee hanyalah kakak pertamanya yang seorang sutradara. Walaupun ia tidak dianggap sebagai pewaris keluarga, karena ia dirasa kurang cakap dan lebih memiliki empati daripada anggota keluarga lainnya. Keesokan harinya, Sok-hee pergi ke tempat teman kakeknya, seorang wanita cantik yang sudah menua dan terkenal sangat kaya raya. Tujuan Sok-hee sendiri adalah untuk meminta bantuan nyonya tersebut untuk berinvestasi kepada dirinya, karena ia membutuhkan tambahan dana untuk memperkuat posisinya di MC Group. Awalnya nyonya tersebut sedikit meremehkan Sok-hee, namun setelah mendengar gagasan Sok-hee, ia merasa Sok-hee memang sangat mirip dengan sosok kakeknya, yaitu pimpinan senior Mo yang sekarang masih terbaring koma. Sok-hee pulang dengan perasaan sedikit lega, berharap si nenek tua akan bersedia membantunya. Sok-hee kemudian mengajak pengacara Ho untuk berlari mengitari lapangan, karena itu adalah kebiasaan Sok-hee yang ia lakukan saat ia sedang banyak pikiran. Pengacara Ho kemudian mengajak Sok-hee untuk pergi makan malam di rumahnya. Respon ayah pengacara Ho sangat senang dengan kedatangan Sok-hee yang terlihat sangat lahap menyantap menu-menu di restorannya. 운이 좋아서 아가씨가 지키 한 분 눈에 들어. Keesokan harinya, pimpinan Mo mengadakan upacara peringatan 30 tahun kematian ibunya. Pimpinan Mo tampak sangat sedih dengan kenangan tentang mendiang ibunya. Karena sebenarnya sang ibu memilih untuk mengakhiri hidupnya saat ia tidak sanggup menerima kenyataan bahwa sang suami telah memiliki anak dari wanita lain. Saat itu pimpinan Mo mendadak kesal karena kedatangan ibu Sok-jin yang menjadi istri simpanannya. Ia sangat marah karena ia tidak mau artis Choi Nari itu mengganggu kehikmatan acara malam itu. Kemudian saat jamuan makan bersama para tamu undangan, tiba-tiba pimpinan senior Mo yang terbaring di rumah sakit datang dan mengejutkan semua orang. Pimpinan senior Mo menyapa semua anggota keluarganya, dan ia pun membawa pengumuman penting tentang pewaris MC Group yang telah ia pilih. Pimpinan senior Mo menunjuk Sok-hee sebagai satu-satunya pewaris MC Group setelah ia mati nanti. Dan jika pada suatu hari Sok-hee pun meninggal, maka seluruh saham MC Group akan disumbangkan untuk amal. Hal itu tentu sangat mengejutkan dan melukai perasaan pimpinan Mo. Sok-hee sendiri sangat lega karena bisa melihat kakeknya setelah hampir 15 tahun ia diasingkan ke luar negeri. 저 석희 맞아요. Dan orang yang selama ini mengirimi Sok-hee SMS ternyata adalah pelayan Jung yang selama ini merawat kakeknya. Pelayan Jung adalah pelayan kepercayaan pimpinan senior Mo, dan ia memegang janji untuk melindungi Sok-hee sebagai pewaris sah MC Group yang telah ditunjuk oleh pimpinan senior Mo. Pelayan Jung kemudian memberikan nama pembantu rumah tangga yang sekarang mendekam di penjara karena dituduh sebagai pelaku pembunuhan ibu Sok-hee. Pelayan Jung tahu bahwa kembalinya Sok-hee bukan semata-mata untuk mendapatkan MC Group, namun untuk mengungkapkan kebenaran di balik kematian ibunya. Sok-hee kemudian menelpon pengacara Ho. Ia menyuruh pengacara Ho untuk mencari tahu tentang pembantu rumah tangga yang sekarang sedang di dalam penjara. Pengacara Ho sempat bingung saat membaca pesan dari Sok-hee. Rupanya sang pembantu rumah tangga bernama Im Sun yang sekarang di dalam penjara adalah ibu kandung dari pengacara Ho. Pengacara Ho adalah seorang yatim piatu yang dibesarkan oleh ibunya. Hingga pada suatu hari sang ibu harus mendekam di dalam penjara
dan ia pun diasuh oleh pamannya yang mata duitan. Dalam keputusasaannya, pengacara Ho remaja hendak mengakhiri hidupnya. Namun takdir justru membawanya bertemu dengan Tuan Ho yang sedang kesepian setelah kehilangan istri dan juga anaknya dalam kecelakaan. Tuan Ho sangat senang bisa menyelamatkan pengacara Ho dan ia pun mengangkatnya sebagai anak yang sah di mata hukum. Cerita kemudian kembali ke timeline utama. Pengacara Ho pagi itu, cerita kemudian kembali ke timeline utama. Pagi itu pengacara Ho meminta teman polisinya untuk bertukar mobil dengannya. Pengacara Ho diam-diam pergi menemui ibunya di penjara. Selama ini si ibu selalu menolak kunjungan dari siapapun. Namun hari itu karena pengacara Ho datang dengan mengaku sebagai perwakilan hukum dari MC Group, ia pun bersedia menemuinya. Tangis si ibu pecah melihat putranya sudah dewasa dan masih terus menunggunya. Namun, ia justru sangat takut jika terjadi sesuatu hal buruk kepada putranya. Ia menyuruh pengacara Ho untuk tidak berurusan dengan Direktur Han dan juga tidak mencari apapun terkait kasus yang menimpa dirinya. Malam itu pengacara Ho menumpahkan kesedihannya dengan minum bersama dengan detektif Oh. Ia memberitahu bahwa Sok Hee sekarang sudah mulai mencari tahu tentang kebenaran di balik kematian ibunya. Dan ia sendiri ingin mengajukan persidangan ulang untuk membersihkan nama ibunya. 15년 만에. 뭐지? Keesokan harinya, Sok Hee tiba-tiba datang ke rumah pengacara Ho. Ia kesal karena seharian kemarin pengacara Ho tidak bisa dihubungi. Pengacara Ho kemudian mengajak Sok Hee untuk mencari taksi dan kemudian pergi ke penjara. Ia tidak ingin pegawai top mengikuti mereka. Pengacara Ho kemudian mengajak Sok Hee untuk bertemu dengan Im Sun yang kemarin Sok Hee cari-cari. 아줌마가 진짜 엄마를 죽였어요? Setelah bertemu dengan pembantu rumah tangga yang dituduh menjadi pembunuh ibunya, Sok Hee pun sedikit bingung dengan sikap pengacara Ho yang memberitahu banyak hal tentang pribadi Im Sun. Dan pengacara Ho pun sangat yakin bahwa Im Sun bukanlah pelaku sebenarnya. Kemudian pengacara Ho memberitahu Sok Hee bahwa Im Sun adalah ibu kandungnya. Sok Hee tentu merasa kecewa karena ia merasa pengacara Ho selama ini sengaja mendekati dirinya karena tujuan tertentu. Namun setelah mendengar semua cerita pengacara Ho, Sok Hee pun menyadari bahwa ia dan pengacara Ho ada dalam posisi yang sama dan kini sama-sama ingin mendapatkan keadilan untuk ibu mereka masing-masing. 살인사건이 일어난 지 5년이 지난 뒤였는데 우리나라 여성부호 3위에 오르셨어요. Hari berikutnya, demi mendapatkan simpati publik sebagai calon pewaris MC Group, pengacara Ho dan Sok Hee kemudian bekerja sama dengan News untuk mengadakan wawancara eksklusif. Di tempat berbeda, Direktur Han dan timnya juga berusaha untuk menggagalkan Sok Hee mendapatkan saham agar ia tidak terpilih sebagai pewaris MC Group dalam rapat dewan nanti. Malam harinya, pengacara Ho menemani Sok Hee berlatih untuk rapat pemegang saham besok. 어때? 아주 초를 치고 싶어서 막 몸이 근질근질. Dan keesokan harinya, saat Sok Hee hendak berangkat ke kantor, Sok Hee pun terpaksa harus berurusan dengan petugas patroli yang sengaja melakukan razia di depan rumahnya. Sok Hee terkejut mengetahui bahwa ia dinyatakan positif minum minuman beralkohol. Dan rupanya salah satu pelayan keluarga Sok Hee sendiri sengaja mencampurkan sesuatu dalam minuman Sok Hee pagi itu. Dan di tempat berbeda, kabar penangkapan Sok Hee karena diduga mengendarai mobil dalam keadaan mabuk telah menjadi bahan amukan para pemegang saham MC Group yang murka dengan berita tersebut. Dan mereka pun menolak untuk memilih Sok Hee sebagai pimpinan MC Group. Pengacara Ho pun langsung pergi ke kantor polisi dan memeriksa keadaan Sok Hee. Ia memberitahu tentang pembatalan penunjukan Sok Hee sebagai CEO MC Group. Pengacara Ho kemudian membuktikan tentang riwayat penyakit Sok Hee yang mengidap penyakit langka.
karena setiap karbohidrat yang Sok-hee makan justru berubah menjadi alkohol di dalam tubuhnya. Sayangnya kabar tentang hal buruk yang menimpa Sok-hee justru membuat kakeknya tiba-tiba menurun kembali kesehatannya. Di sisi lain, pimpinan Mo dan istrinya justru merayakan kegagalan Sok-hee, karena dengan begitu pimpinan Mo tetap menjadi CEO MC Group. Di tempat berbeda, Mo Wan-sun mengajak adik tirinya untuk bertemu dengan ibu kandungnya. Hubungan Wan-sun dan juga Choi Nari sendiri lebih akrab, karena mereka sebelumnya pernah bekerja sama dalam sebuah film. Dan sebenarnya sebelum memiliki anak dari pimpinanmu, Choi Nari dan juga Wan-sun sudah memiliki sebuah hubungan asmara. Walaupun akhirnya harus kandas karena Choi Nari lebih memilih untuk mendekati ayah Wan-sun. Di tempat berbeda, pengacara Ho mengajak Sok-hee untuk menikmati udara di tepi sungai, agar Sok-hee sendiri melepaskan beban pikiran dan juga kesedihannya. Sesampainya di rumah, Sok-hee menengok kakeknya. Ia tentu merasa bersalah karena telah menggagalkan rencana sang kakek. Namun sang kakek masih tampak yakin bahwa ia bisa menjadikan Sok-hee sebagai pewaris semua kekayaannya. Malam itu pengacara Ho merasa khawatir dengan Sok-hee. Ia kemudian menelpon Sok-hee dan menanyakan apakah Sok-hee sudah merasa lebih baik dengan membaca buku yang telah ia berikan tadi. 나는 좋지 않은 걸 잃어간 일처럼 아득하다. 아득하다. 보시죠. Keesokan harinya, pimpinan senior Mo memerintahkan pengacara pribadinya untuk mengajukan tuntutan kepada Top atas dugaan pemaksaan penandatanganan para pemegang saham untuk menolak Sok-hee sebagai calon CEO baru MC Group. Pimpinan senior Mo secara tegas menyuruh putranya untuk menyetujui penunjukan Sok-hee sebagai CEO MC Group. Dan ia mengingatkan bahwa MC Group dan rumah ini adalah seutuhnya milik dirinya dan sang putra tidak berhak menolak perintahnya. Ayah Sok-hee tampak sangat kesal, namun ia tidak bisa melawan kehendak ayahnya yang lebih menyayangi Sok-hee ketimbang dirinya. Direktur Han kemudian menemui pimpinan Mo. Ia meminta untuk tetap tenang karena ia sendiri yang akan menyelesaikan masalah ini. Direktur Han tidak pernah setuju jika MC Group jatuh ke tangan orang yang ia anggap tidak kompeten. Direktur Han kemudian menemui Sok-hee. Ia mengancam Sok-hee untuk mau menyerah kepada MC Group. Namun Sok-hee tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun pada ancaman Direktur Han. Dan malam harinya, Sok-hee dan pimpinan senior Mo mengumpulkan para pemegang saham agar mereka setuju untuk mendukung Sok-hee. Proposal yang disiapkan oleh pengacara Ho sangat bagus dan para dewan pun setuju untuk mendukung Sok-hee. Pimpinan senior Mo sangat senang dan ia sangat menikmati makan malam yang dihidangkan saat itu. Namun setelah menerima telepon dari Direktur Han, jantung senior pimpinan Mo pun tiba-tiba kambuh dan berhenti berdetak. Di tempat berbeda, Direktur Han justru sangat tenang menerima kabar duka tentang pimpinan senior Mo. Dan rupanya sedari awal ia telah berkomunikasi dengan dokter pribadi keluarga MC Group tentang riwayat penyakit pimpinan senior Mo. Dan sedikit saja berita mengejutkan, ditambah makanan yang seharusnya tidak dikonsumsi oleh sang pimpinan senior Mo, bisa mengantarkan pimpinan senior Mo ke peristirahatan terakhirnya. Singkat cerita, pemakaman pimpinan senior Mo diadakan dengan penuh kesederhanaan dan keheningan. Direktur Han melarang pemakaman yang mewah karena situasi MC Group yang seperti ini. Sok-hee tentu tidak bisa berhenti menangisi kepergian kakeknya yang terlalu tiba-tiba. Setelah kematian pimpinan senior Mo, Direktur Han langsung memberhentikan pengacara pribadi pimpinan senior Mo dan juga pelayan Jung.
Setelah itu, Direktur Han menawarkan pengacara Ho sebagai anggota tim inti dari Top. Pengacara Ho menerima tawaran itu karena ia sendiri membutuhkan akses untuk bisa mencari berkas kasus ibunya yang 15 tahun hilang dan disembunyikan oleh Direktur Han. 아가씨, 회장님께서 Kemudian Direktur Han meminta Sok-hee untuk menyetujui rencananya untuk kembali tinggal di Amerika. Namun Sok-hee tentu menolaknya. Ia memilih untuk segera pulih dari dukanya dan membalas orang-orang yang telah menghilangkan nyawa orang-orang tercintanya. Sok-hee yang saat itu sedang mengunyah permen karet tiba-tiba memiliki sebuah ide untuk mengerjai ibu tirinya. Ia pun sengaja membuang bekas permennya ke dalam akuarium berharga milik sang ibu tiri yang ada di ruangan kerja ayahnya. Dan tengah malam itu kediaman pimpinan Mo dikejutkan dengan tewasnya Picasso, sang ikan mas peliharaan ibu tiri Sok-hee. 무슨 일이야? 어? 누가 또 죽었어? 피카소. Kemudian pagi harinya, sebuah pesta pemakaman sangat mewah pun diadakan dengan khidmat untuk melepas kepergian sang ikan mas. Sok-hee kesal karena pemakaman Picasso justru dibuat lebih mewah daripada pemakaman kakeknya, dan ia pun mulai memiliki ide gila lagi. Sok-hee dengan penuh percaya diri kemudian tampil dengan dress merah dan membuat semua mata tamu undangan tertuju kepada dirinya. 아듀 물고기. 여긴 Kemudian hari berikutnya, pimpinanmu meminta Direktur Han untuk mempercepat suksesi putra keduanya, yaitu Mo Wan-jun sebagai CEO baru yang ia persiapkan untuk menggantikan posisinya. Direktur Han merasa hal tersebut terlalu terburu-buru karena Direktur Han sendiri masih merasa ketiga anak pimpinanmu belum cukup mampu untuk menjadi pimpinan MC Group berikutnya. Pimpinanmu kemudian memanggil putra keduanya. Ia terlihat sangat bangga dengan sosok sempurna putra yang tidak hanya tampan, tapi juga memiliki kemampuan akademik yang sangat membanggakan. Mo Wan-jun dengan senang hati menerima keputusan ayahnya. Namun setelah bertemu dengan sang ayah, ia justru tampak gusar. Wan-jun terlihat hampir menangis saat ia merobek sebuah tiket penerbangan ke Perancis. Ia seperti memiliki sebuah rahasia besar yang ia simpan rapi selama ini. 섹스리스로 알고 있습니다만. Keesokan harinya, Direktur Han mengajak Wan-jun untuk makan bersama. Direktur Han ingin memastikan bahwa Wan-jun benar-benar layak menjadi pimpinan MC Group selanjutnya. Wan-jun tampak tidak nyaman saat Direktur Han membahas tentang rumah tangganya. Sedangkan Direktur Han sendiri justru mulai merasa curiga setelah Wan-jun memberitahu bahwa ia sudah hampir 5 tahun tidak menyentuh istrinya. Setelah itu Direktur Han mulai mencari tahu tentang Wan-jun lebih dalam, dan ia pun mendapatkan rekaman CCTV sebuah apartemen yang menunjukkan bahwa Wan-jun dan seorang wanita kerap terlihat mengunjungi apartemen itu. Direktur Han kemudian membahas rencana suksesi Wan-jun sebagai penerus pimpinan Mo. Direktur Han berencana untuk mengatur perceraian Wan-jun sebelum ia ditunjuk sebagai pimpinan MC Group nanti. Karena jika perceraian Wan-jun dilakukan saat posisi Wan-jun sudah menjadi pimpinan MC Group, maka kompensasi yang didapatkan oleh istri Wan-jun lebih besar daripada saat sekarang karena Wan-jun belum menjadi pimpinan MC Group. 웃겨. Kemudian malam harinya, pengacara Ho menemui Sok-hee di sebuah bar. Mereka saling membahas tentang informasi yang telah mereka dapatkan dan juga rencana mereka selanjutnya. Sok-hee sendiri sejak kematian kakeknya, ia memilih untuk berpura-pura acuh pada semua urusan perusahaan keluarga. Ia memberikan image pewaris nakal dan hedon agar Direktur Han dan pimpinan Mo tidak mengusiknya.
Sok-hee sangat menikmati aktingnya karena ia bisa bebas melakukan apapun. Ia menyempatkan waktunya untuk menjemput adik tirinya di sekolah, hanya agar ia bisa bertemu dan menikmati waktu luangnya dengan ibu kandungnya. Selain itu, Sok-hee diam-diam memberikan nasihat kepada Choi Nari dan juga kakak iparnya agar mereka memberi sedikit perlawanan kepada Top. Saat Top ingin menawarkan sejumlah uang agar mereka berdua mau melepaskan sahamnya. Sok-hee bahkan mempengaruhi Wan Sun agar tidak menyerahkan sahamnya kepada Wan Jun, karena jika Wan Jun menjadi pimpinan MC Group, sudah pasti Wan Jun tidak akan pernah mau membantu siapapun. Kemudian hari berikutnya, pengacara Ho dan juga Sok-hee kembali mengunjungi ibu pengacara Ho di penjara. Namun mereka tidak sadar bahwa seseorang diam-diam mengikuti mereka dan juga memotretnya. Ibu pengacara Ho menceritakan tentang kebiasaan ibu Sok-hee yang memiliki ketergantungan dengan sebuah pil yang diresepkan oleh dokter bernama Dr. Sol. Ibu Sok-hee kerap merasa pusing dan emosi ketika ibu tiri Sok-hee tidak memberikan pil tersebut. Sok-hee dan juga pengacara Ho kemudian mulai mencari tahu tentang siapa sebenarnya Dr. Sol dan apa hubungannya dengan ibu tiri Sok-hee. 을 가진 주치를 찾는 게 급선무야. 오영산 Di tempat berbeda, salah satu pegawai top yang diperintahkan Direktur Han mulai mencari tahu tentang pengacara Ho. Dan hari itu ia pun mendapatkan kesaksian dari teman ayah pengacara Ho bahwa istri dan anak laki-laki Tuan Ho sebenarnya telah meninggal dalam kecelakaan. Namun ia sendiri bingung kenapa Tuan Ho hanya mendaftarkan kematian istrinya saja dan tiba-tiba pergi berpindah tempat dengan mengajak seorang anak laki-laki yang ia akui sebagai putranya. 허변 부친을 잘 아는 진짜 허윤도 맞아? Dan keesokan harinya, Direktur Han pun langsung memanggil pengacara Ho. Ia menanyakan apakah ia benar-benar Yondo, putra Tuan Ho. Pengacara Ho sempat bingung untuk menjawab, dan akhirnya ia pun memilih untuk menceritakan bahwa ia memang putra angkat Tuan Ho. Pengacara Ho memberitahu bahwa ia ditemukan Tuan Ho di pinggir sungai, dan sampai sekarang ia tidak ingat apapun tentang masa lalunya. Direktur Han tampak percaya dan tidak curiga dengan cerita dari pengacara Ho. 됐습니까? Dan mulai hari itu, Direktur Han pun tidak meragukan pengacara Ho lagi. Di tempat berbeda, rupanya seseorang yang mengikuti pengacara Ho dan juga Sok-hee adalah reporter news. Namun mereka tidak tahu kenapa dan siapakah yang dikunjungi oleh pengacara Ho dan Sok-hee. 성격 완전 진상이라던데. Kemudian salah satu anggota top datang dengan membawa berita eksklusif tentang anak di luar nikah yang dimiliki oleh artis Choi Nari. Anggota top tersebut ingin news membuat berita heboh dan menjadikan hal itu viral. Namun mereka tidak boleh mengekspos lebih dalam tentang siapakah ayah dari anak Choi Nari itu. Karena keinginan top sebenarnya hanyalah untuk menyingkirkan Choi Nari. Berita tentang Choi Nari pun benar-benar menggemparkan publik. Sok-hee sangat kecewa dengan ulah keluarganya yang laki-laki mengorbankan orang lain untuk kepentingan mereka sendiri. Sok-hee pun pulang untuk menenangkan Sok-jin yang saat itu hendak dikirim ke luar negeri oleh keluarganya. Kemudian hari berikutnya top dibuat ricuh saat Sok-hee sengaja melakukan wawancara live dan membongkar kebenaran bahwa pimpinanmu adalah ayah kandung dari putra yang dilahirkan oleh Choi Nari. Sok-hee sengaja melakukannya untuk menantang Direktur Han yang memulai perang ini dari awal. 말도 없이 전쟁터 나갈까? Sok-hee tidak ingin adik tirinya bernasib seperti dirinya dulu,
yang diasingkan oleh keluarganya ke luar negeri. 내 상처받은 서진이는 안 보이니? Kemudian hari berikutnya, MC Group membalas pernyataan Sok-hee. Ia memberikan pengumuman bahwa Mo Wan-sun adalah ayah kandung dari putra yang dilahirkan oleh Choi Nari. 모한수입니다. Direktur Han tentu telah menawarkan kesepakatan untuk mendanai proyek film Wan-sun dan menambahkan saham perusahaan untuknya agar ia mau muncul dan memberikan pernyataan kepada publik. 나쁘지 않네. 일단 최나리는 해결됐고 Setelah masalah Choi Nari selesai, Direktur Han melanjutkan rencananya untuk menyingkirkan istri Wan Jun. Mereka sengaja meminta seorang chef untuk menggoda istri Wan Jun. Selain itu, demi menggagalkan RUU pemecahan warisan, Top sengaja membuat rencana menjebak para anggota dewan dengan membuat skandal yang akhirnya membuat mereka semua setuju untuk tidak mengesahkan RUU itu. 감사합니다. Pimpinanmu dan Direktur Han tampak sangat senang merayakan keberhasilan semua rencana mereka. Namun di tempat berbeda, pengacara Ho justru merasa kecewa kepada dirinya sendiri karena ia semakin mirip dengan anggota top lainnya yang sanggup melakukan segala cara untuk mewujudkan keinginan mereka. Sok-hee mencoba menghibur pengacara Ho, namun pengacara Ho tidak tertawa karena justru hatinya lah yang mulai berbunga-bunga saat Sok-hee memegang wajahnya. 여전히 못생겼어. 기다리게 해서 죄송합니다. Pengacara Ho dan Sok-hee kemudian pergi menemui Dr. Sul yang selama ini mereka cari-cari. Mereka memiliki bukti-bukti untuk membuat Dr. Sul menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Ibu Sok-hee dahulu. Dr. Sul pun akhirnya bercerita bahwa ibu tiri Sok-hee lah yang dahulu memintanya untuk membuat Ibu Sok-hee menjadi seorang pecandu. Kemudian hari berikutnya saat makan malam keluarga, Sok-hee sengaja mengundang Choi Nari untuk membuat ibu tirinya emosi. Choi Nari datang dengan meminta maaf kepada pimpinanmu agar ia diizinkan tinggal di sana karena setelah karirnya hancur, ia benar-benar tidak memiliki pekerjaan dan juga tempat tinggal. Ibu tiri Sok-hee tentu sangat marah dan ia tidak setuju wanita selingkuhan suaminya itu tinggal di sana. 큰 새엄마, 작은 새엄마. Rencana Sok-hee pun disambut Choi Nari dengan baik. Dan pagi harinya, Choi Nari sengaja berpura-pura keluar dari kamar pimpinanmu hanya untuk membuat istri kedua pimpinanmu terbakar rasa cemburu. Sementara itu, pertengkaran dalam rumah tangga Wan Jun pun mulai terjadi setelah sang istri mendapatkan foto-foto wanita lain yang datang ke apartemen rahasia suaminya. Hayeon tentu sangat kecewa karena ia mengerti bahwa alasan Wan Jun tidak pernah menyentuhnya adalah karena ia mencintai wanita lain sedari awal mereka menikah. Di tempat berbeda, reporter news yang selama ini merasa tidak asing dengan wajah pengacara Ho, akhirnya ia pun menemukan foto remaja pengacara Ho yang ternyata sangat mirip dengan teman SMP-nya yang bernama Tae-ho. 이 태호라는 친구가 엄마가 사람을 죽였다. 수고했어. 예. Dan di tempat berbeda, pengacara Ho sendiri disibukkan dengan tugas barunya untuk mencari tahu hubungan antara Wan Sun dengan Choi Nari. Namun setelah bersusah payah mendapatkan bukti bahwa Wan Sun dan Choi Nari dulu sempat berpacaran, pengacara Ho justru memilih untuk menyembunyikan itu dan melaporkan kepada Direktur Han bahwa Wan Sun dan Choi Nari tidak memiliki hubungan spesial apapun. Namun Direktur Han masih memiliki firasat bahwa Wan Sun dan Nari memiliki hubungan rahasia, dan ia pun menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki Choi Nari dan Wan Sun sekali lagi. Dan setelah Direktur Han menemukan bukti hubungan antara Choi Nari dan Wan Sun di masa lalu, ia pun menggunakan hal itu untuk membuat Choi Nari menuruti perintahnya untuk mau pergi membawa Sok Jin ke luar negeri.
Choi Nari pulang dengan sedih. Ia bercerita kepada Sok-hee betapa kejamnya Direktur Han kepadanya. 그랬구나. 근데 나한테 얘기 안 해. Sok-hee tentu merasa sangat kasihan kepada Choi Nari, dan ia pun menyalahkan pengacara Ho karena mengira pengacara Ho membantu Top untuk menyingkirkan Choi Nari dengan cara yang jahat. Namun keesokan harinya saat bertemu dengan Direktur Han, Sok-hee akhirnya tahu bahwa pengacara Ho justru berusaha untuk melindungi Choi Nari, dan ia pun menyesal karena kemarin malam sangat marah kepada pengacara Ho. Sok-hee kemudian secara khusus membelikan setelan jas sebagai bentuk permintaan maafnya kepada pengacara Ho. Dan pengacara Ho pun sangat senang karena kesalahpahamannya dengan Sok-hee telah selesai. 본질 아니야. Ia pun kemudian membalas dengan mengirimkan hadiah pilihannya sendiri untuk Sok-hee. Kemudian hari berikutnya saat mengantarkan Sok-jin dan ibunya untuk pergi ke luar negeri, pengacara Ho sengaja mengenakan setelan jas pemberian Sok-hee kemarin saat menjemput Sok-jin dan ibunya. Choi Nari dan Sok-jin tampak senang walaupun mereka dikirim ke Laos. Mereka tidak peduli ke negara manapun mereka akan diasingkan, asal bisa tetap berdua mereka akan tetap bahagia. Pengacara Ho sengaja mengajak Choi Nari mampir di restoran ayahnya karena ayah pengacara Ho sangat mengagumi sosok artis kebanggaannya itu. Choi Nari tampak sangat bahagia dengan pesta kecil perpisahan yang disiapkan untuk dirinya hari itu. 여기 보시고. 하나. 그렇지? Di tempat berbeda, para pemegang saham MC Group sangat memuji sosok Wan Jun yang akan menjadi pewaris pimpinanmu. Namun Direktur Han masih menatap sinis Wan Jun, seolah masih ada sesuatu yang mengganjal dalam dirinya tentang penilaiannya kepada Wan Jun. Kemudian hari berikutnya, Direktur Han mulai melanjutkan rencananya untuk mengurus perceraian Wan Jun dan juga Hayun. Direktur Han menggunakan bukti-bukti perselingkuhan Hayun untuk membuat Hayun menyetujui perceraian yang diinginkan oleh Wan Jun. Hayun merasa sangat tersudut dan ia pun menyalahkan Wan Jun yang tidak pernah mencintainya dan juga tidak pernah menyentuh dirinya sejak awal mereka menikah. 당신 남편 자격 없잖아. Hayun kemudian mulai mengemasi barang-barangnya dan berpamitan kepada Sok-hee. Ia tidak merasa sedih dengan perceraiannya ini karena ia justru merasa lega bisa keluar dari rumah yang selama ini hanya memberi kesedihan dalam kehidupannya. Ia berterima kasih kepada Sok-hee yang masih ada di pihaknya. 이 집에서 좋은 추억 하나는. Kemudian keesokan harinya Sok-hee mengajak Hayun untuk pergi ke rumah sakit. Dan setelah mendapatkan hasil lab, Hayun pun dengan percaya diri pergi menemui Direktur Han. Ia menunjukkan bukti biologis bahwa ia masih perawan. Ia akan menggunakan bukti tersebut untuk mengajukan tuntutan dalam perceraiannya. Dengan begitu pengadilan akan berpihak kepadanya. Direktur Han pun akhirnya tidak memiliki pilihan lain selain menyetujui jumlah kompensasi sangat besar yang diinginkan oleh Hayun. Hayun sangat bangga dengan dirinya sendiri yang memegang prinsip tidak tidur dengan siapapun kecuali itu adalah suami sahnya. Bahkan saat berkencan dengan sang chef tempo hari, ia pun tetap menjaga kesuciannya. Di sisi lain, Direktur Han mulai kembali meragukan cerita Wan Jun yang tempo hari mengatakan bahwa ia pernah tidur dengan istrinya di awal-awal pernikahan mereka. Ia pun mulai mencari tahu alasan Wan Jun berbohong kepadanya. Sementara itu, salah satu reporter news yang menemukan bukti bahwa pengacara Ho dan Tae-ho adalah orang yang sama, ia pun langsung menghubungi pengacara Ho untuk meminta bertemu dengannya. Pengacara Ho pun langsung pergi ke kantor news. Ia dengan tenang mengakui bahwa ia adalah Pak Tae-ho, teman SMP sang reporter waktu dulu.
Dan ia pun menceritakan semua kejadian 15 tahun lalu dan alasan ia bergabung dengan Top, yaitu untuk memberikan keadilan kepada ibunya yang tidak bersalah. Pimpinan News yang dahulu juga ingin mengungkapkan kebenaran tentang kasus keluarga MC Group. Akhirnya ia pun dengan senang hati bekerja sama dengan pengacara Ho untuk mulai mengungkap kebenaran dalam kasus tersebut. Kemudian Sok-hee mulai mengajak pengacara Ho untuk menyelidiki wanita simpanan kakaknya. Ia berharap bisa menemukan sesuatu tentang kakaknya dan menggunakan itu untuk menekan ibu tirinya. Sok-hee dengan pengacara Ho kemudian mulai pergi ke apartemen rahasia milik Wan Jun dan mengintai wanita simpanan kakaknya itu. Si wanita dengan mudah memberitahu apa yang sebenarnya terjadi karena ia takut Sok-hee akan membawanya ke kantor polisi. Sok-hee dan pengacara Ho kemudian diajak masuk ke dalam apartemen Wan Jun. Dan ternyata di luar prediksi BMKG, apartemen rahasia itu adalah tempat Wan Jun mengeluarkan sisi lain dari dirinya yang selama ini ia sembunyikan dari dunia. 한상무와 탑은 수습하느라고 트랜스젠더 맞죠? Di tempat berbeda, Direktur Han rupanya sudah tahu tentang rahasia Wan Jun, dan ia membuat Wan Jun ketakutan karena jati dirinya telah diketahui oleh Direktur Han. Namun Direktur Han sepertinya tidak ada pilihan lain selain tetap mendukung Wan Jun sebagai calon pimpinan MC Group, sehingga ia pun memutuskan untuk tetap merahasiakan hal tersebut dari semua anggota keluarga MC Group. Di tempat berbeda, pimpinan News malam itu memanggil Sok-hee dan juga pengacara Ho. Ia ingin menunjukkan sesuatu yang selama 15 tahun ini ia simpan dan rahasiakan. Rupanya pimpinan News memiliki CCTV yang telah dihapus setelah tragedi yang dialami oleh ibu Sok-hee dahulu. Dalam CCTV itu terlihat jelas siapa saja yang berkunjung ke villa ibu Sok-hee hari itu. Dan semua anggota keluarga Sok-hee ternyata terlihat masuk ke dalam villa itu secara bergiliran. Sok-hee pun mulai mencurigai semua orang dalam CCTV tersebut. Dan pengacara Ho pun semakin yakin bahwa ibunya telah dijebak untuk datang ke villa tersebut saat kondisi ibu Sok-hee sudah tidak bernyawa. 절대로 내 Kemudian sesampainya di rumah, Sok-hee menyapa kakaknya. Ia membawa pulang sepatu dan topi dari apartemen rahasia kakaknya. Sok-hee menunjukkan bahwa ia sudah tahu rahasia yang disimpan oleh kakaknya. Sok-hee bertanya apakah 15 tahun Wan Jun pergi ke villa ibunya di hari ibunya ditemukan tidak bernyawa. Wan Jun tidak peduli sekalipun Sok-hee memiliki rahasianya, dan ia pun membantah pernah pergi ke villa milik ibu Sok-hee di hari tragedi itu. Kemudian Wan Sun langsung pergi ke kamar Sok-hee setelah menanyakan kenapa Wan Jun pergi dari kamar Sok-hee dengan ekspresi yang sangat kesal. Sok-hee kemudian meminta Wan Sun untuk mengamati sepatu dan topi yang ada di mejanya itu. Ia pun memberi Wan Sun hadiah, sebuah alamat dan juga password apartemen rahasia dari Wan Jun. 선물? Dan keesokan harinya, Direktur Han menemui pimpinan Mo untuk mengajukan percepatan suksesi Wan Jun sebagai pimpinan baru MC Group. Pimpinan Mo menyetujuinya dan tidak menaruh curiga sedikit pun. Di tempat berbeda, Sok-hee menunjukkan foto ibunya yang tidak sengaja memotret Wan Jun saat berada di luar negeri. Ia yakin ibunya telah mengetahui sisi lain Wan Jun, karena hari itu Wan Jun berdandan seperti seorang wanita saat ia datang ke sebuah pameran di luar negeri. Di tempat berbeda, ibu tiri Sok-hee kembali menghina putra pertamanya yang ia anggap tidak berguna dan tidak layak menjadi anggota keluarga MC Group karena kegagalannya yang hanya bisa membuat malu keluarga.
Dan hari berikutnya saat peringatan ulang tahun sang ibu, Wan Sun dengan sengaja menghadiahkan foto sisi lain putra kebanggaan ibunya itu. Pimpinan Mo yang juga melihat foto itu pun merasa sangat hancur dan juga kecewa sebagai seorang ayah yang selama ini menganggap putranya sempurna sebagai seorang pria sejati. Wan Chun menolak untuk disalahkan oleh ayahnya, dan sebaliknya ia justru meminta ayahnya untuk menerima keadaan dirinya yang sebenarnya. Ibu Wan Chun mencoba untuk menenangkan putra kebanggaannya itu, dan sebenarnya sedari kecil ia merasa Wan Chun memang sedikit berbeda karena ia lebih menyukai pakaian-pakaian miliknya dan diam-diam mengambilnya dari kamar. Namun ia mencoba untuk meyakinkan dirinya bahwa Wan Chun adalah pria normal seperti yang lainnya, dan ia tidak menduga bahwa hari seperti ini akan datang. Namun ia tetap akan memastikan dan juga mengupayakan apapun agar Wan Chun tetap menjadi pimpinan MC Group selanjutnya. 하지만 달라질 건 아무것도 없어. MC 제국 회장으로만. Sementara itu pimpinan Mo langsung memanggil Direktur Han dan ia memilih untuk membatalkan suksesi Wan Chun. Namun Direktur Han yang sudah tahu tentang rahasia Wan Chun menolak perintah dari pimpinan Mo. Direktur Han kemudian meminta semua timnya untuk menyelesaikan masalah Wan Chun dan tetap menjadikan Wan Chun sebagai pimpinan MC Group selanjutnya. Direktur Han tidak peduli sekalipun semua anggota tim saat itu tidak sepakat dengan dirinya. 이 판사 아내가 대동맥군 중국이라는. Kemudian malam harinya pengacara Ho dan juga tim rahasianya sedang berencana untuk menemukan Hakim Lee yang selama ini disembunyikan oleh MC Group setelah menjadi hakim dalam persidangan ibu pengacara Ho 15 tahun lalu. Sok Hee bertekad untuk menemukan Hakim Lee sekalipun ia harus pergi ke Amerika untuk mencarinya. 가자. 그래요. 미국. 아가씨는 잘 지냈어? Keesokan harinya, pelayan Chung diam-diam mencari pengacara Ho. Ia datang untuk menanyakan keadaan Sok Hee. Pelayan Chung lega mengetahui Sok Hee masih berusaha untuk mencari kebenaran di balik kematian ibunya. Pelayan Chung bertanya kenapa pengacara Ho masih membantu Sok Hee, padahal ia adalah anggota dari top. Pengacara Ho yang sudah percaya kepada pelayan Chung kemudian memberitahu siapa dan apa alasan dirinya membantu Sok Hee. Pelayan Chung sangat terkejut dan juga terharu karena selama ini ia juga sedang mencari keberadaan putra dari pelayan Im yang menjadi korban tuduhan palsu atas kematian ibu Sok Hee. Rupanya pelayan Chung dan pelayan Im adalah teman akrab saat mereka sama-sama menjadi pelayan MC Group. Pelayan Chung kemudian memberikan berkas persidangan kasus pelayan Im yang selama ini ia simpan setelah ia berhasil menemukan Hakim Lee beberapa waktu lalu. 미국에서 이 판사 만났어요. 만나봐요. 허변이 파헤쳐 주세요. Pengacara Ho kemudian mengumpulkan timnya dan mempelajari berkas tersebut. Mereka kini fokus mencari bukti dan siapa pelaku yang sebenarnya. 이 세 사람에 대한 증거가 없으면 최악의 경우 나가. Sementara itu, pimpinan Mo terlihat masih sangat marah. Bahkan ia membenci putra keduanya yang ia anggap tidak bermoral. Namun Direktur Han tidak menyerah dan ia bersikukuh untuk menjadikan Wan Chun sebagai pimpinan MC Group selanjutnya. Direktur Han kemudian mulai menyusun rencana untuk masuk ke pasar pelangi. Ia membuat sebuah cerita untuk membangun image Wan Chun. Top sengaja menampilkan ke publik foto-foto trans Wan Chun. Dan kemudian Wan Chun muncul memberikan klarifikasi bahwa foto-foto itu adalah foto-foto saat dia mengikuti casting film yang dibuat oleh kakaknya yang bertema transgender. Dan kini
Publik pun percaya bahwa Wan Jun adalah seorang laki-laki sejati. Dan jika ke depan ada foto-foto trans milik dirinya lagi, maka itu hanyalah kebutuhan untuk film kakaknya saja. Di tempat berbeda, Wan Sun hanya bisa melihat kebohongan adiknya dengan rasa kecewa dan kesal. Karena sekali lagi Direktur Han sangat membela adiknya. Di tempat berbeda, pimpinan News telah berhasil mendapatkan Hakim Lee yang dulu memimpin persidangan kasus ibu pengacara Ho. Hakim Lee menceritakan semua alasan ketidakadilan yang ia berikan kepada ibu pengacara Ho. Ia pun sangat menyesali apa yang telah ia lakukan 15 tahun lalu. Namun ia sendiri dahulu tidak memiliki pilihan lain karena ia memiliki istri yang harus ia obati dengan bantuan MC Group. 찾을 수 없었네, 지아. 나도 죽을 때 눈을 감을 수. Nah, itu di tempat berbeda, sekalipun masalah Wan Jun telah diatasi dengan baik oleh Direktur Han, pimpinan Mo tetap tidak bisa memaafkan Wan Jun dan ia tidak ingin Wan Jun menjadi penerusnya. Ia kemudian mulai mempersiapkan putra pertamanya yang selama ini dianggap remeh untuk menjadi pimpinan grup. Namun Direktur Han tentu menolaknya karena ia merasa Wan Sun tidak memiliki kemampuan dalam mengelola MC Group yang begitu besar. Dan mulai saat itu, hubungan antara Direktur Han dan pimpinan Mo pun mulai mengalami ketidaksamaan pemikiran tentang masa depan MC Group. Sementara itu, Wan Sun justru mulai aktif mendekati Direktur Han karena ia ingin Direktur Han berada di pihaknya. Namun keputusan Direktur Han tetap sama. Selain kurang cakap, bagi Direktur Han sendiri, Wan Sun adalah seseorang yang tidak bisa ia tebak, sehingga ia sangat waspada kepada sosok Wan Sun. Di sisi lain, Suk-hee mulai mendekati jaksa senior Chu yang dulu menangani kasus ibunya. Ia ingin jaksa senior Chu membantunya untuk mengungkap kebenaran dalam persidangan 15 tahun lalu dengan mengorbankan Direktur Han sebagai otak dari kasus tersebut. Namun hal itu tidak mudah karena jaksa senior Cho tidak mungkin mengkhianati Direktur Han dan ia pun tidak bisa melawan Direktur Han. Jaksa senior Cho bahkan langsung menemui Direktur Han setelah ia bertemu dengan Sok-hee. Ia pun memberitahu bahwa Sok-hee mulai mencari tahu kebenaran tentang kematian ibunya. Direktur Han sangat kesal, ia pun langsung melaporkan ulah Sok-hee kepada pimpinan Mo. 제가 알아서 처리하겠습니다. Direktur Han langsung mulai mencari tahu tentang apa saja yang telah dilakukan Sok-hee selama ini. Sayangnya dengan cepat Tok pun langsung mengetahui semua aktivitas Sok-hee yang kerap berkunjung ke kantor News bersama dengan pengacara Ho. Dan salah satu anggota Top mendapatkan informasi bahwa pengacara Ho sering berkunjung ke penjara. Dan setelah meretas ponsel pengacara Ho, Direktur Han pun mengetahui bahwa pengacara Ho adalah putra kandung dari pelayan Im yang dulu hilang. 허윤도가 박태호요. 야, 내가 누구야? 허윤도. Esokan harinya pengacara Ho yang hendak berangkat kerja, ia pun merasa bingung dan terkejut karena beberapa petugas datang terlalu pagi untuk menangkapnya atas tuduhan penggelapan dana perusahaan. Tentunya mereka datang dengan bukti yang kuat dan pengacara Ho pun sulit untuk membuktikan bahwa ia pasti dijebak. Sementara itu, rekan polisi pengacara Ho pun bernasib buruk karena ia dipindahkan tugas ke divisi lalu lintas. Dan hal buruk juga terjadi kepada para reporter news. 앞에서 반격이 들어온 거지. Kemudian penggeledahan besar-besaran dilakukan di restoran milik ayah pengacara Ho. Dan hal itu membuat ayah pengacara Ho sangat terpukul karena ia yakin putranya telah dijebak. 하늘이 알고 땅이 알고. Sok-hee dan yang lain pun kemudian berkumpul di kantor News. Sok-hee pun tentu merasa bersalah atas hal buruk yang terjadi kepada mereka semua. Di tempat berbeda, sekalipun dalam situasi sulit, Tuan Ho sangat yakin dan mendukung putranya.
untuk terus mengungkap dan memberikan keadilan kepada ibu kandungnya. Ia tidak takut sama sekali dengan ancaman Direktur Han, dan ia menolak tawaran yang diberikan oleh Direktur Han untuk membuat pengacara Ho menyerah dalam kasus ini. 아버님 결단이 받으. 나는 평생 지고 살았다. Sok-hee kemudian datang setelah Direktur Han diusir oleh ayah pengacara Ho. Sok-hee menenangkan ayah pengacara Ho dan berjanji akan mengeluarkan pengacara Ho. 제가 반드시 허변 나올 수 있게. 어떻게? Keesokan harinya, Jaksa Jo mulai menyapa pengacara Ho karena ia yang akan menangani kasusnya. 커피는 어떤 걸로? 알라신 모소키 씨가 여긴 어쩐 일로? 허변. Kemudian Sok-hee juga datang untuk mengunjungi pengacara Ho. Mereka hanya memiliki satu jalan keluar untuk menyelesaikan masalah ini dan membalikkan permainan. Sok-hee mulai mendekati jaksa senior Jo karena ialah yang memutuskan terkait penahanan pengacara Ho nanti. Sok-hee mengajak pimpinan News untuk sekali lagi berjuang menegakkan keadilan untuk pengacara Ho. Kemudian Sok-hee menjemput rekan detektif dan juga reporter Kwang Mi. Sok-hee kemudian memperdengarkan bukti bahwa Direktur Han adalah otak dari kematian pimpinan senior Mo yang sangat mendadak. Mereka kemudian mulai menyusun rencana untuk membuat jaksa senior Jo membebaskan pengacara Ho. Sok-hee kemudian menemui kakak pertamanya. Ia mempengaruhi Wan Sun untuk membuat ayah mereka mau menyingkirkan Direktur Han karena selama ini keluarga mereka hidup dalam bayang-bayang Direktur Han selama hampir 3 dekade. Wan Sun yang merasa sangat kecewa dengan Direktur Han karena telah mengurangi jumlah sahamnya di perusahaan, akhirnya ia pun menyetujui ide Sok-hee untuk mempengaruhi ayahnya agar menyingkirkan Direktur Han. Di tempat berbeda, pimpinan News dan detektif pun sukses mendapatkan berkas-berkas kasus penyalahgunaan kekuasaan jaksa senior Jo 15 tahun lalu. Sok-hee kemudian dengan sangat berani dan percaya diri pergi menemui jaksa senior Jo. Sok-hee memberikan kasus-kasus yang melibatkan jaksa senior Jo dan juga bukti keterlibatan Direktur Han dalam kematian pimpinan senior Mo. Hal itu membuat jaksa senior Jo mulai merasa khawatir dan akhirnya ia pun menuruti permintaan Sok-hee untuk membebaskan pengacara Ho. 가락보다 주먹이 세다고 아버지께서 늘 말씀하셨어요. Sok-hee kemudian menunggu pengacara Ho di depan kejaksaan. Dan hal pertama yang pengacara Ho lakukan saat ia dibebaskan dari semua tuduhan itu adalah mencium Sok-hee dengan penuh rasa lega dan juga terima kasih. 얼굴 좀 보자. 많이 상할 것 같아. 근데 허변은 어떻게 처리하실 겁니까? Keesokan harinya, Sok-hee dan pengacara Ho mengejutkan kantor top dengan kedatangan mereka berdua. Karena Direktur Han mengira pengacara Ho telah ditahan. Dan tidak hanya itu, pengacara Ho pun telah melaporkan Direktur Han atas penyalahgunaan kekuasaan dan juga intimidasi. Detektif pun membawa surat perintah penangkapan Direktur Han saat itu. 혹시 당신은 위계에 의한 강요죄. Direktur Han pertama kesal karena jaksa senior Jo tiba-tiba tidak bisa dihubungi. Ia pun merasa mungkin jaksa senior Jo terlibat dalam skenario penangkapannya ini. Pimpinanmu kemudian memanggil ketua tim Yun untuk meminta semua proposal dari MC Group. Ia melarang ketua tim Yun untuk membantu Direktur Han. Namun kesetiaan ketua tim Yun dan yang lain jauh lebih besar daripada kesetiaan mereka kepada MC Group, sehingga mereka pun berusaha untuk membebaskan Direktur Han. Di tempat berbeda, jaksa senior Jo menerima undangan makan siang dari pengacara Ho dan juga Sok-hee.
Ia pun berjanji akan segera mengeluarkan ibu pengacara Ho. Malam itu pengacara Ho mengajak Sok-hee makan malam dan juga bermalam di rumahnya. Pengacara Ho sedikit salah tingkah dan juga merapikan kamarnya agar Sok-hee bisa beristirahat dengan tenang malam itu. Keesokan harinya, para tim top mulai bergerak. Mereka membawa Hakim Lee agar ia tidak bisa bersaksi untuk pengajuan persidangan ulang kasus ibu pengacara Ho. Dan setelahnya mereka pun mulai mendekati jaksa senior Cho agar ia kembali ada di pihak mereka. Dan dengan cepat Direktur Han pun langsung dibebaskan dari kejaksaan. Jaksa senior Cho sendiri membutuhkan Direktur Han untuk melindungi nama baiknya dari semua kasus di masa lalu, karena sekarang ia telah ditunjuk sebagai kandidat jaksa agung. 지검장님은 늘 너무 성급한 게 어떡하지? Di tempat berbeda, pembebasan Direktur Han pun membuat rencana pengacara Ho dan yang lainnya berantakan. Pengacara Ho kemudian mengadakan konferensi pers untuk mengajukan persidangan ulang atas kasus ibunya 15 tahun lalu. Di tempat berbeda, pimpinanmu sangat terganggu dengan ulah pengacara Ho karena ia tidak ingin kasus kematian istri pertamanya diungkap kembali. 계속해서 올라오는 중입니다. 메이저 언론사뿐 아니라 Direktur Han dengan sengaja menjadikan jaksa senior Cho sebagai tumbal konsumsi publik agar kasus yang tempo hari dimunculkan pengacara Ho tenggelam, karena publik lebih tertarik dengan kasus jaksa senior Cho. Dan sayangnya kehancuran karir jaksa senior Cho justru membuatnya menyerah dan lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya alih-alih berbalik melawan Direktur Han. Kabar duka dari jaksa senior Cho pun membuat pengacara Ho dan yang lain sangat terkejut. Terlebih lagi, pimpinanmu yang sekarang semakin takut untuk melawan Direktur Han karena ia tidak ingin bernasib sama seperti jaksa senior Cho. 제고 좀 하게. Kemudian hari berikutnya, Wan Sun menemui Direktur Han dan ia pun masih mencoba untuk meminta dukungan Direktur Han. Namun Direktur Han tetap pada keputusannya untuk lebih mendukung Wan Jun yang ia anggap lebih cakap. Wan Sun merasa Direktur Han terlalu mengerikan untuk dihadapi. Ia kemudian teringat dengan salah satu rahasia keluarganya, yaitu tentang anak di luar nikah kakeknya yang dulu sangat ingin Direktur Han singkirkan. Direktur Han ternyata sudah hampir 30 tahun melupakan hal itu. Kemudian ia pun mulai mencari keberadaan anak kandung pimpinan seniormu itu. Kemudian Direktur Han memanggil pelayan Jung yang sudah sangat lama merawat pimpinan seniormu. Direktur Han mengatakan kepada pelayan Jung, apakah Sok-hee adalah putri kandung dari pimpinan seniormu? Pelayan Jung tampak terkejut karena ia tidak menduga Direktur Han tahu tentang rahasia itu. 다른 일이 더 있을 거라고는 생각했습니다. Kemudian Direktur Han pergi menemui pimpinanmu. Ia membawa bukti bahwa kecurigaannya tentang sosok Sok-hee yang sejak kecil mendapatkan kasih sayang yang begitu besar dari pimpinan seniormu. Direktur Han kemudian menunjukkan bukti tes DNA Sok-hee. Pimpinanmu sangat terkejut mengetahui bahwa Sok-hee adalah adiknya sendiri. Sayangnya berita itu terlampau mengejutkan dan membuat penyakit jantung pimpinanmu kambuh hingga akhirnya ia pun harus dilarikan ke rumah sakit. 여기까지 않는다. 아버지가 응급실에 계시다는데? 뭐? 회장님은 급성대. Saat di rumah sakit, ibu tiri Sok-hee menyalahkan Sok-hee karena sang ayah dari kemarin terbebani dengan kasus kematian istri pertamanya yang sedang diungkap oleh Sok-hee. Namun Sok-hee justru merasa ayahnya jatuh sakit karena tekanan yang diberikan oleh Direktur Han yang masih bersikukuh menjadikan kakak keduanya sebagai pimpinan MC Group. Direktur Han meminta Sok-hee untuk berhenti menyelidiki kasus kematian ibunya, dan ia masih menyembunyikan tentang ayah kandung Sok-hee sampai saat itu.
Direktur Han juga meminta semua anggota timnya untuk merahasiakan bahwa posisi Sok-hee sebenarnya adalah putri kandung pimpinan senior Mo, karena ia tidak mau Sok-hee menjadi pimpinan MC Group. Ia pun mulai mempercepat pelantikan Wan Jun sebagai pimpinan MC Group selanjutnya. Di sisi lain, hati Sok-hee mulai sedikit goyah karena ia memikirkan kondisi ayahnya. Namun ia tentu tidak mau membuat rekan-rekannya kecewa jika ia menyerah karena semua bukti telah hampir berhasil mereka siapkan. Pengacara Ho menguatkan Sok-hee karena jika mereka menyerah, Direktur Han tentu semakin berkuasa dan ia tidak ingin ada korban selanjutnya setelah jaksa senior Chu dan juga pimpinan Mo. Keesokan harinya, pengacara Ho dan Sok-hee menemui jaksa Chu yang tentu masih berduka atas kepergian ayahnya. Mereka bertiga mulai bekerja sama karena jaksa Chu juga ingin membalas Direktur Han yang bertanggung jawab pada kehancuran karir dan kematian ayahnya. Jaksa Mo memberikan berkas kasus 15 tahun lalu yang selama ini dirahasiakan pengadilan kepada pengacara Ho. 검찰이 갖고 있던 수사 자료 중에 우리한테 없는. Setelah mempelajari catatan kasus ibu Sok-hee dan mencocokkan jam kematian serta CCTV yang terekam, mereka mulai mengerucutkan tersangka menjadi 3 orang, yaitu Wan Jun, Wan Sun, dan juga ibu mereka berdua. Pengacara Ho dan Sok-hee pergi menemui Hayun yang sekarang menjalani hidup bahagia dengan membuka toko bunga. Mereka meminta bantuan Hayun untuk melaporkan Direktur Han karena ia telah menipunya untuk menikahi Wan Jun dahulu. Di tempat berbeda, Direktur Han mendekati hakim untuk membantunya menolak pengajuan persidangan ulang pengacara Ho. Keesokan harinya, demi melancarkan rencana pelantikan Wan Jun, Direktur Han meminta semuanya untuk memastikan segala persiapan, dan ia tidak segan termasuk dengan pelayan Chung yang mulai mengganggu mereka. Di tempat berbeda, Sok-hee datang untuk memberikan semangat kepada pengacara Ho agar tidak mengurangi kegigihannya untuk menyelesaikan kasus ini. Namun saat itu, pengacara Ho mendapatkan telepon dari Direktur Han yang mengajaknya untuk bertemu. Direktur Han tentu menginginkan persidangan ulang itu dibatalkan. Namun pengacara Ho justru semakin bersemangat untuk melanjutkan rencananya dan tidak takut untuk melawan Direktur Han. Kemudian pengacara Ho dan Sok-hee mendapatkan telepon yang meminta mereka segera datang ke restoran ayah pengacara Ho. Rupanya pelayan Chung sedang menunggu mereka di sana. Pelayan Chung khawatir ia tidak memiliki kesempatan untuk memberitahu rahasia yang selama ini ia simpan. Hari itu, ia memberitahu Sok-hee bahwa pimpinan senior Mo adalah ayah kandung Sok-hee yang sebenarnya. Dan di hari saat pimpinan senior Mo ingin mengungkapkan hal itu kepada publik, istri pertamanya memilih untuk mengakhiri hidupnya karena tidak bisa menerima kenyataan perselingkuhan suaminya. Dan pimpinan senior Mo sendiri juga mengalami kecelakaan yang sepertinya direncanakan oleh Direktur Han dan pimpinan Mo, karena mereka berdua juga tidak ingin Sok-hee memiliki saham karena ia adalah putri kandung pimpinan senior Mo. Sok-hee sangat terkejut dengan semua kebenaran itu. Sok-hee bertanya siapakah sebenarnya ibu kandungnya. Rupanya ibu kandung Sok-hee telah meninggal saat ia melahirkan Sok-hee, dan An Jae-rim adalah orang yang merawat Sok-hee sejak bayi. Pengacara Ho menemani Sok-hee yang tentu sangat syok dengan semua kenyataan yang ia dapatkan hari ini. Dan setelah seharian melepaskan kesedihannya dan juga kemarahannya, keesokan harinya Sok-hee pun kembali dengan semangat dan ambisinya untuk bisa mendapatkan sahamnya sebagai putri pimpinan senior Mo. Ia kemudian mulai menyusun rencana dengan pengacara Ho. Namun sayangnya hasil tes DNA Sok-hee telah berada di tangan Direktur Han. Sok-hee kemudian pergi menemui Direktur Han. Ia memberitahu bahwa ia sudah tahu tentang fakta dirinya adalah anak dari pimpinan senior Mo.
드십니다. Sok-hee kemudian pergi menyapa keluarganya. Ia sengaja duduk di kursi paling depan karena ia adalah putri kandung pimpinan seniormu. Ia meminta pelayan Chung untuk mulai sekarang tinggal di sana dan menjadi pelayan pribadinya. Selain itu, Sok-hee juga memutuskan untuk membawa kembali Choi Nari dan Sok Jin untuk tinggal di rumah ini. Istri pimpinanmu sangat terkejut dan hampir pingsan karena kenyataan pahit hari ini. Direktur Han meminta istri pimpinanmu dan kedua putranya untuk berkumpul. Ia menegaskan tidak akan ada yang berubah dan tidak ada masalah dalam pelantikan Wan Chun esok hari. Karena bukti bahwa Sok-hee adalah putri kandung pimpinan seniormu telah ia singkirkan. Direktur Han meminta mereka untuk tidak merisaukan tentang Sok-hee lagi. 내 아들이라. 그래서요? Kemudian keesokan harinya, Wan Sun pergi menemui Direktur Han. Ia memberitahu Direktur Han bahwa Sok-hee akan mengajukan tuntutan untuk bisa mendapatkan sahamnya. Wan Sun memiliki ide untuk mencegah Sok-hee menjadi pimpinan MC Group, yaitu dengan membagi saham MC Group secara rata untuk Sok-hee, dirinya, dan juga adiknya. Ia pun berjanji akan mendukung Wan Chun sebagai pimpinan MC Group jika ia mendapatkan saham 30% miliknya. Namun Direktur Han tidak setuju. Ia kemudian menyindir Wan Sun dengan mengingatkan Wan Sun tentang pembunuhan yang dulu Wan Sun lakukan. Rupanya Wan Sun lah yang dahulu menghilangkan nyawa Anjerim, yaitu ibu angkat Sok-hee. 안재림 여사. Cerita kemudian flashback di hari kematian ibu Sok-hee. Hari itu Wan Chun datang pertama kali. Ia pulang dengan tenang karena ibu Sok-hee berjanji untuk merahasiakan tentang kepribadian dirinya yang lain yang telah ia ketahui. Kemudian orang kedua yang datang adalah ibu tiri Sok-hee. Ia datang untuk meminta Anjerim mau bercerai dengan suaminya. Ibu Sok-hee tentu menolaknya dan ia pun langsung mengusir wanita itu yang telah merebut suaminya. Dan setelahnya Wan Chun juga datang dengan membawa buku dan juga anggur. Ia menawarkan ibu Sok-hee untuk minum bersama. Ia memohon kepada ibu Sok-hee untuk mau bercerai. Sebagai anak pertama, walaupun ibunya tidak pernah menyayangi dirinya dan lebih menyayangi adiknya, ia pun tetap ingin ibunya bahagia. Wan Chun sangat gelap mata karena ibu Sok-hee menolak untuk bercerai dari suaminya. Kata-kata buruk saat ibu Sok-hee sangat kesal dan akan membuang lukisan yang baru saja ia buat sangat menyulut amarah Wan Sun karena ia merasa kata-kata kasar itu ditujukan untuk dirinya. 왜 이렇게 구차하게 굴어? 세상에 전부 다. Wan Sun kemudian meninggalkan jasad ibu Sok-hee dan beberapa jam kemudian pimpinanmu datang dan ia pun terkejut melihat kondisi istrinya. Direktur Han datang untuk mengurus TKP dan ia sengaja menjebak ibu pengacara Ho sebagai pelakunya. Walaupun Direktur Han dan pimpinanmu tentu tahu bahwa pelaku sebenarnya adalah salah satu dari anggota keluarga mereka sendiri. Cerita kemudian kembali ke timeline utama. Direktur Han mulai mengecek persiapan pelantikan Wan Chun dan memastikan rencananya berjalan tanpa kendala. Di tempat berbeda, Sok-hee dan yang lain membahas untuk membuat ketiga terduga pelaku mengakui apa yang sebenarnya terjadi dan mereka lakukan hari itu. Sok-hee mulai memberi pertanyaan kepada ibu tirinya. Melihat jawaban dari ibu tirinya, ia pun yakin sekalipun motif kebenciannya sangat besar, ibu tirinya tidak mungkin melakukan hal yang bisa membuat dirinya berakhir di dalam jeruji besi. Sok-hee kemudian memanggil Wan Sun. Ia sebenarnya tidak ingin memiliki pemikiran bahwa Wan Sun adalah pembunuh ibunya, karena baginya Wan Sun adalah satu-satunya anggota keluarga yang selama ini memperlakukan dirinya dengan baik dan menganggapnya seperti adiknya sendiri.
Wan Sun bingung kenapa Sok-hee masih mencari pelaku, padahal An Chae-rim bukanlah ibu kandungnya. Dan ia pun kemudian dengan santai meminta maaf setelah ia mengaku sebagai pelakunya. Sayangnya Sok-hee merasa pengakuan itu hanyalah lelucon Wan Sun saja. Dan Wan Jun tidak peduli pada tuduhan Sok-hee. Ia mengatakan ia tidak memiliki motif untuk melakukannya. Karena sekalipun ibu Sok-hee mengetahui rahasianya, ia tidak merasa terancam sama sekali. Karena ibu Sok-hee adalah wanita baik dan elegan dan tidak mungkin memanfaatkan kelemahannya. Di tempat berbeda, Wan Sun datang ke restoran ayah pengacara Ho yang sudah tutup karena sudah terlampau malam. Ia mengajak pengacara Ho untuk minum bersama dan sedikit menanyakan tentang perasaan pengacara Ho yang sudah 15 tahun terpisah dari ibunya yang ada di dalam penjara. Wan Jun meminta pengacara Ho untuk hidup lebih bahagia dan kemudian ia pun berpamitan pulang. 그래야 인생이 공평한 거지. Keesokan harinya, Sok-hee dan pengacara Ho membahas tentang siapa pelaku yang sedang mereka cari. Pengacara Ho merasa sepertinya Wan Sun adalah pelakunya. Walaupun baik dirinya dan Sok-hee tidak ingin percaya hal itu, karena Wan Sun selama ini selalu baik kepada mereka. Namun mereka tetap harus berpikir rasional jika ingin menguak kebenaran yang selama 15 tahun ini mereka perjuangkan. Di tempat berbeda, Wan Jun dan ibunya tiba di MC Tower untuk menghadiri rapat pelantikan Wan Jun sebagai pimpinan MC Group yang baru. Namun di tengah-tengah sidang rapat, Sok-hee dan pengacara Ho datang dengan membawa nyonya yang sangat disegani di dalam dunia bisnis. Nyonya tersebut membawa hasil tes DNA Sok-hee yang dulu dititipkan mendiang pimpinan senior Mo kepadanya. Dan di hadapan para dewan yang datang, pengacara Ho mengumumkan bahwa Sok-hee adalah putri kandung pimpinan senior Mo yang sah. Sehingga ia pun berhak atas 25% saham MC Group. Dengan begitu, pelantikan Wan Jun pun gagal total. MC 그룹 최대 주주가 됩니다. Direktur Han masih belum mau menyerah. Ia mencari solusi untuk tetap menjadikan Wan Jun sebagai pimpinan MC Group dengan membeli saham-saham dewan lainnya agar saham milik Wan Jun lebih besar daripada milik Sok-hee. 소송은 많은 시간을 필요로 하지. 드십니다. Keesokan harinya, Sok-hee telah menyiapkan hadiah spesial untuk ibu tiri dan kakaknya. Petugas kepolisian datang untuk menangkap istri pimpinanmu atas kejahatan pencurian lukisan milik mendiang ibu Sok-hee yang ia klaim sebagai lukisan miliknya. Sementara kejaksaan juga datang pagi itu dan mereka pun membawa surat penangkapan untuk Wan Jun atas tindakan penyelewengan pajak paper company miliknya. Setelah penangkapan besar itu, Wan Sun bertanya kepada Sok-hee apakah sekarang giliran dirinya. Pengacara Ho kemudian duduk di depan Wan Sun. Ia meminta Wan Sun untuk menceritakan yang sebenarnya terjadi. Wan Sun menjawab dengan tenang. Ia meminta pengacara Ho dan Sok-hee untuk pergi menemui Jaksa Jo karena ia telah mengirimkan sesuatu kepada Jaksa Jo. Jaksa Jo memperdengarkan rekaman yang dibuat oleh Wan Sun. Ia menceritakan tentang alasan ia melakukan itu hanyalah untuk membuat ibunya bahagia. 자, 무한수 체포는 오영사한테 맡기고. Jaksa Jo kemudian memerintahkan detektif O untuk menangkap Wan Sun yang sudah mengakui perbuatannya. Pengacara Ho terlihat lega, namun Sok-hee sendiri masih ingin memberikan pelajaran kepada Direktur Han atas semua kejahatan yang ia lakukan selama ini. Di tempat berbeda, saat detektif O datang untuk membawa Wan Sun meminta sedikit waktu untuk bersiap-siap. Namun sebenarnya Wan Sun memilih untuk menghukum dirinya sendiri. Di tempat berbeda,
Pengacara Ho dan Sok-hee tentu sangat terkejut dengan kabar kematian Wan-sun. Pengacara Ho memeluk Sok-hee yang sangat shock saat itu. Sementara itu, Direktur Han pun sangat terkejut dengan kabar kematian Wan-sun setelah ia mengakui kejahatannya 15 tahun lalu. Direktur Han kemudian mengumpulkan timnya dan ia pun meminta mereka semua untuk melepaskan Top dan menghadapi hukuman yang sebentar lagi akan mereka dapatkan. Ia berterima kasih atas semua kerja keras timnya selama ini dan kesetiaan mereka kepada Top. 나에게 자네들은 Direktur Han kemudian pergi menemui pengacara Ho. Ia memberikan selamat kepada pengacara Ho yang telah berhasil meruntuhkan era kepemimpinannya yang sudah 3 dekade ia bangun. Direktur Han memberikan ID card pengacara Ho sebagai tanda bahwa pimpinan Top sekarang adalah pengacara Ho. Keesokan harinya, Jaksa Jo menghubungi pengacara Ho dan Sok-hee. Ia mengatakan bahwa Direktur Han tiba-tiba menghilang dengan membawa semua bukti peristiwa 15 tahun lalu. Jaksa Jo merasa khawatir dan ia pun kesulitan untuk melanjutkan persidangan ulang untuk membebaskan ibu pengacara Ho. Namun saat mereka bertiga berjalan keluar dari ruangan Jaksa Jo, tiba-tiba Direktur Han muncul dengan penuh percaya diri. Direktur Han datang untuk menjalani proses penyelidikan dirinya. Ia dengan tenang membaca semua dakwaan yang ditunjukkan kepada dirinya. Karena ia yakin semua tuduhan terhadap dirinya tidak bisa dibuktikan dalam persidangan nanti. Namun tekad Jaksa Jo yang sangat kuat untuk membalas Direktur Han membuatnya menyiapkan dengan baik bukti-bukti dan saksi keterlibatan Direktur Han dalam kematian An Jae-rim dan juga pimpinan seniormu. Dan persidangan pun memutuskan Direktur Han mendapatkan hukuman 4 tahun penjara. Direktur Han menerima hukuman itu dengan tenang, sementara Sok-hee tentu merasa hukuman ini terlalu ringan untuk Direktur Han. Dan beberapa hari kemudian, pengajuan persidangan ulang ibu pengacara Ho pun akhirnya diterima. Pengacara Ho pun akhirnya dengan bangga bisa mewujudkan impiannya untuk menjadi pengacara ibunya dan membebaskannya dari semua tuduhan. 그 소녀는 누군가를 원합니다. Dan beberapa hari kemudian, pengacara Ho pun mulai memimpin Top dengan pandangan baru. Ia memilih untuk bertanggung jawab pada semua permasalahan MC Group dan menolak untuk menyelesaikan masalah itu dengan cara ilegal seperti dulu yang bisa merugikan orang-orang yang tidak bersalah. Kemudian malam harinya, Sok-hee pun mengundang semua rekan-rekannya yang selama ini telah membantu dan berjasa untuknya. Selain mengundang para rekannya, Choi Nari dan Sok Jin pun akhirnya bisa kembali berkumpul dan tinggal bersama dengan Sok-hee di sana. 건배하시죠. Dan keesokan harinya, Sok-hee pun mengunjungi pimpinanmu yang masih terbaring koma. Ia berpamitan kepada pimpinanmu karena akan melanjutkan studinya di Amerika. 당신의 동생 석희는 이제 미국으로 떠나요. Kemudian setelah 1 tahun berlalu, pengacara Ho tiba-tiba dihubungi oleh detektif Oh yang berpura-pura meminta bantuannya untuk menangani masalah seseorang. Surprise! Dan setelah pengacara Ho tiba di kantor kepolisian, ia pun terkejut karena Sok-hee lah yang berpura-pura membutuhkan konsultasi hukum pengacara Ho. Cerita pun diakhiri dengan kembalinya hubungan asmara Sok-hee dan pengacara Ho, karena Sok-hee memutuskan kembali ke Korea setelah ia gagal dengan ujian pengacaranya di Amerika. Kini Sok-hee pun ingin berinvestasi untuk membuka firma hukum untuk pengacara Ho dengan dirinya yang akan menjadi manajernya.